Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih sehat dan semangat. Nah, anak-anak, ayo kalian amati gambar pada slide ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia. Semuanya beraneka ragam ya. Nah, karena itu kita harus toleran. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa yang besar, sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak-anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia anak-anak. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan dalam bernegara. Apa sih keterampilan bernegara itu? Nah, keterampilan bernegara itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sesuai dengan pengantar kita, pada bab ini, bab 4, kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan ya video materi yang Bapak berikan. Nah, anak-anak, pada materi bab 4 ini terdapat 3 pokok. Salah satunya adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi anak-anak di bab 4 ini ada 3 pokok materi. Nah, tetapi di video pembelajaran ini, Bapak akan membahas pokok materi yang pertama ya, yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ayo anak-anak, kita simak sama-sama. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari yang pertama adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia diawali dengan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, selanjutnya adalah keberagaman antar suku atau keberagaman suku. Selanjutnya, keberagaman agama dan kepercayaan. Selanjutnya, keberagaman ras. Dan yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Nah, di pokok materi yang pertama terdapat inti materi, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, dan keberagaman ras, serta keberagaman antar golongan. Nah, anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang Bapak akan bahas yang pertama adalah tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya kalian pahami dulu ya arti dari keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contoh, perbedaan ras, suku bangsa, dan agama. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor anak-anak.
yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara sebagai negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah bangsa Indonesia. Seperti halnya yang sudah kalian lihat di gambar ini, Indonesia sangat strategis karena diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Ya. Nah, sehingga sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan jalur perdagangan secara internasional karena letak Indonesia yang sangat strategis. Selanjutnya adalah kondisi negara kepulauan. Ya. Indonesia merupakan negara kepulauan anak-anak. Ya, terdiri dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Indonesia terdiri dari berjuta-juta pulau yang ada di dalamnya. Sehingga Indonesia beragam antar suku, agama, etnis, budaya, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Apa itu perbedaan kondisi alam? Ya, alam Indonesia itu ada pegunungan, ada dataran, ada lautan, nah sehingga mempengaruhi dari segi pekerjaan, kemudian dari segi hal yang lain-lainnya. Selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi ini juga berpengaruh di dalam keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga para masyarakat sangat berbeda dalam menggunakan moda transportasi. Ini juga mempengaruhi sistem kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya anak-anak, yaitu tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, nah ini yang terakhir. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan maksudnya adalah beberapa masyarakat ada yang bisa menerima budaya dari luar dan ada yang tidak. Contohnya ya, masyarakat yang ada di Lebak, Banten, suku Baduy, nah mereka semua sangat berhati-hati terhadap budaya yang berasal dari luar. Nah, itu tadi anak-anak faktor-faktor yang terdapat di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi itu yang perlu kalian cermati ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam keberagaman suku anak-anak. Nah, suku di Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Bisa ribuan, bahkan jutaan ya, dan tak terhitung ya. Nah, suku bangsa sering juga disebut sebagai etnik anak-anak. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, jadi bisa kalian mengerti ya bahwa suku itu merupakan sekelompok manusia yang mempunyai budaya yang satu ya. Ada budaya dari Jawa Tengah, ya, dari Kalimantan, Jawa Timur, Bali, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada adat atau suku bangsa yang ada di Indonesia, anak-anak. Yaitu yang pertama dari Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka Belitung. Kemudian yang ada di Pulau Jawa ada Sunda, Jawa Tengah, Betawi, dan Yogyakarta. Selanjutnya yang ada di Pulau Kalimantan, ada suku Kalimantan ya, atau suku Dayak. Selanjutnya yang ada di daerah Bali dan sekitarnya itu ada suku Lombok, Timur, dan Bali. Selanjutnya di Pulau Sulawesi ada suku Toraja, Minahasa, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Bugis. Selanjutnya yaitu di Irian Jaya ya, suku Irian Jaya atau Papua. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha itu berasal dari bangsa India ya. Jadi agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh bangsa India.
Kemudian ada agama Islam, itu dibawa oleh bangsa Gujarat. Kemudian ada agama Kristen, itu dibawa oleh bangsa Eropa pada saat itu. Kemudian agama Konghucu itu berasal dari daratan Tionghoa atau China. Nah, itulah kumpulan agama-agama yang berada di Indonesia, anak-anak. Dan siapa yang membawanya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Itulah istilah ras berasal dari bahasa Inggris ya, race. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Seperti yang ada di gambar ini anak-anak. Ada Caucasoid, Afrikoid, Mongoloid, Amerikan, dan Australia. Selanjutnya, Bapak akan memberikan informasi ras yang ada di Indonesia. Nah, ras yang ada di Indonesia yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Itu ada dari suku Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan Kalimantan. Selanjutnya adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan NTT. Selanjutnya ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Nah, itulah ras-ras yang ada di Indonesia ya anak-anak, perlu kalian pahami dan pelajari. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang keberagaman antar golongan. Apa ya yang dimaksud dengan keberagaman antar golongan? Ayo kita cermati sama-sama. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Nah, struktur antar golongan masyarakat Indonesia menurut Syarif Moesis ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Pandangan yang kedua, secara vertikal anak-anak, ditandai dengan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, itulah struktur antar golongan masyarakat di Indonesia menurut Syarif Moesis, ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Nah, anak-anak, Indonesia beragam antar etnis dan budaya. Oleh karenanya, anak-anak, kita harus menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku, toleransi antar etnis, dan jangan sampai kita terjadi konflik seperti gambar yang ada di slide berikut ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sehingga Indonesia menjadi negara yang selalu damai, selalu rukun, dan bahagia. Nah, itulah pesan yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.